Halo Kang semuanya, kembali lagi di channel gua, channel Kang Amin. Nah, di video kali ini gua akan coba nge-review tentang proses pembuatan kolam ikan terpal untuk kolam lele atau kolam ikan nila. Oke, pantengin terus video ini. Selamat menonton. Sebelum lanjut nontonnya, silakan klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng, dan jangan lupa klik like, share, and comment. Terima kasih. Oke, Kang semuanya, ini kolam terpal. Yang pertama kita harus yang pasti menyediakan lahan kosong untuk persiapan area kolam. Nah, ini kita dari dindingnya dari wire mesh besi, ini bisa beli di toko bangunan. Di alasnya itu kita masukin pasir terlebih dahulu. Nah, ini sudah berjalan beberapa tahap. Ini proses pemberian lapisan dasar kolam dari pasir. Oke, ini yang sudah kolam yang sudah jadi ada. Jadi di area perumahan kita mau membuat ide dari bapak-bapak komplek rumah untuk membuat memanfaatkan lahan fasum atau fasilitas umum yang ada di komplek menjadi lahan berguna. Nah, ini dia, ini proses pemberian pasir di bagian dasar kolam. Jadi dinding kolamnya terlebih dahulu dikasih kayak karpet talang yang agak tebal supaya ketika kolam terpal dimasukkan sebagai pelindung supaya nggak robek terkena wire mesh yang ada di bagian luar. Nah, ini kebetulan di kolam yang keempat ini, yang terakhir ini ada part bagian yang terlupakan, yaitu di bagian bawah dasar pipa lupa di lem. Nah, ini atapnya kita kasih jaring net sebagai pelindung matahari. Oke, itu bagian tengah. Kang bisa lihat itu ada paralon yang berfungsi sebagai bottom drain, yaitu tempat saluran pembuangan kotoran atau tempat mengalirnya air ketika kita akan melakukan backwashing atau pengurasan air kolam. Ini kolam ada 4 di sini. Nah, itu bak kontrol. Seluruh pipa bottom drain itu disalurkan di pembuangan bak kontrol tadi. Nah, ini dia bak kontrol sebagai pusat pembuangan saluran air dari tiap kolam terpal. Nah, kemudian dibuang ke selokan. Oke, ini benar-benar antusias sekali bapak-bapak komplek, pamut papa muda seelah dengan semangat 45. Nah, ini proses pembongkaran kembali pipa paralon bottom drain yang sudah
semen. Ternyata nih baru ingat ada yang terlupakan, belum direm paralon. Jadi khawatir daripada nanti kedepannya bocor, kita coba bongkar kembali untuk dilakukan pengeleman. Buat perlu Kangkangers ketahui semuanya, untuk proses pelapisan pasir di lantai dasar ini kita perlu mengukur tingginya supaya rata. Jadi rata lantai bawah kita perlu mengukur ini sekitar 90 sampai 100 cm. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada lapisan lantai nanti yang tinggi sebelah yang mengakibatkan air menjadi terbendung, tidak keluar melalui pipa bottom drain tersebut. Oke, ini kita keliling terus sambil meratakan posisi ketinggian pasir yang ada di lantai. Adapun fungsi dari pasir ini kita gunakan supaya lantai dari kolam air nanti ketika diisi beban air itu menjadi elastis, sehingga terpal menjadi awet, tidak gampang tertarik dan bocor. Nah, itu makanya kita kasih lapisan pasir paling dasar. Oke, kalau sekiranya sudah rata semua di sekeliling kolam, bagian tengahnya kita agak padatkan dengan cara diinjak-injak seperti ini. Kalau sudah rata, baru kita akan melakukan step langkah berikutnya, yaitu pemberian sekam. Jadi gabah dari beras yang sudah dibakar. Ini fungsinya sebagai menyerap air ketika untuk mencegah ketika ada kebocoran, jadi tidak mengembang, jadi langsung terserap ke bawah. Itulah fungsinya gabah atau gabah sekam yang sudah dibakar. Ini kita tuang rata di sekeliling kolam yang sebelumnya sudah dilapisi pasir. Ini kita kasih sekam bakar. Nah, ini gabah padi yang dibakar. Ini sekamnya seperti ini. Ini bisa beli di online shop, bisa beli di marketplace, dia karungan, atau bisa beli juga di toko perlengkapan ikan ternak. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya kita ratakan sekam bakar yang sudah dituangkan menyeluruh ke dasar kolam. Ini kita ratakan sekam bakarnya menyeluruh ke permukaan dasar kolam yang sebelumnya sudah kita kasih lapisan pasir. Nah, ini fungsinya juga sebagai penopang elastis nanti dari kolam terpal, yang ketika nanti akan dimasukkan air bebannya lumayan berat nanti. Jadi stressing dari
kain terpal tersebut akan elastis di bagian bawah. Oke, jika sudah cukup rata sambil diinjak-injak supaya rata menyeluruh. Jangan lupa sebelum menuangkan sekam bakar kita pakai masker ya, karena ini ketika dituangkan debunya lumayan berhamburan. Oke, selesai Kang Angers. Ini bottom drain, pipa bottom drain yang putih ini. Saatnya kita menggelar kolam terpal yang sudah jadi. Ini kita pesan di toko kolam terpal. Ini udah disesuaikan dengan rangka wire mesh. Kita masukkan seluruh sisi-sisi dari kolam terpal merata di bagian pinggir. Nah, di bagian ini adalah hal yang paling sulit, yang tersulit ketika kita memasang terpal, karena ukuran dari setiap sisi itu harus pas, karena kalau tidak salah satu bagian sisi akan tertarik yang mengakibatkan bisa terjadinya kebocoran di karpet kolam terpal ini. Jadi center dari tengah-tengah dari kolam itu harus benar-benar posisi di tengah. Nah, ini sebelum kita tandain, ini kita ratakan terlebih dahulu baik tinggi dan lebar diameter kolam, sehingga nanti tidak ada bagian kolam terpal yang menggantung yang mengakibatkan stressing di bagian lembar kolam yang akan berefek terjadinya robek pada sambungan kolam. Nah, ini kita ratakan, kita paskan. Jadi seluruh lapisan kolam terpal harus menapak ke seluruh lantai. Jangan sampai ada kolam terpal ini yang menggantung. Nah, ini kalau kira-kira sudah rata, kita sudah mendapatkan posisi center tengah dari kolam ini. Kemudian kita tandakan titik tengah diameter dari kolam terpal tersebut. Nah, ini kita ratakan, harus benar-benar rata. Nah, ini kita tandain posisi dari pipa bottom drain, pipa buangan air, untuk kita masukkan nanti selongsong pipa bottom drain. Nah, ini kita beri tanda silang untuk kita lobangin. Nah, ini kita tandain dulu terlebih dahulu arah utara selatan supaya tidak tertukar atau bergeser. Nah, ide kreatif ini awalnya didatangkan oleh 3 bapak-bapak muda ini. Bapak super kreatif yang ada di komplek perumahan, yang mencetuskan ide penggunaan fasum atau fasilitas umum agar lebih produktif. Nah, ini salut sama ketiga bapak ini.
Saya hanya tim penggembira saja, mohon maaf bapak-bapak. Nah, ini tim eksekutor sedang melubangi titik senter dari pipa untuk dimasukkan selongsong pipa buangan atau bottom drain. Nah, Kang Angers, ini cukup kita bolonginnya, kita seset bentuk silang aja dengan menggunakan cutter. Oke, baru nih kita bisa masukkan selongsong dari saringan bottom drain pipa yang sudah dibolong-bolongin seperti ini. Kang Angers bisa lihat. Jangan lupa siapkan kabel tis atau tie wrap untuk mengikat lebih kuat, kemudian lem PVC atau lem paralon. Nah, ini nanti dimasukkan seperti ini, Kang Angers. Nah, ini lem PVC atau lem paralon kita oleskan di terpal yang sudah dilubangi berupa garis silang yang akan kita masukkan selongsong pipa filter buangan tersebut. Oke, kita oleskan pipa PVC ini. Kemudian jangan lupa kita oleskan juga lem PVC di pipa selongsong dari pipa bottom drain ini sekelilingnya, yang akan masuk ke bagian shock pipa yang ada di bagian bawah tersebut. Nah, ini kita masukkan. Ini harus masuk pipanya itu harus padat, harus ngepas. Setelah masuk kita ikat dengan kabel tis. Kita ikat dengan kabel tis supaya lebih kuat. Nah, Kang Angers perlu ketahui ini terpal kolam terpal ini kita pilih merek Orchid. Jadi kolam terpal karet ini buatan Korea nih kalau nggak salah, terpal Orchid. Ini lumayan tebal dan elastis. Nah, ini biasa digunakan oleh peternak-peternak ikan konsumsi yang ada di Indonesia. Oke, kita pastikan kabel tis mengikat paralon dengan kuat. Oke, jika sudah dirasa sudah kuat, bisa kita langsung masukkan ke shock pipa bottom drain yang ada di bagian bawah.
Oke, finishing kita kasih lem PVC lagi untuk memastikan bahwa titik sambungan tersebut akan kuat sehingga mencegah meminimalisir terjadinya kebocoran di bagian dasar. Oke, kita masukkan ke sok pipa bottom drain yang ada di bawah. Nah, kemudian kita gelar, kita lihat tanda arah utara selatan yang sebelumnya kita sudah tandain di lapisan dasar karpet terpal ini yang ada di bagian dasar. Oke, kita masukkan, kita dorong ke bawah. Pastikan benar-benar pipa filter yang sudah dibolongin ini menancap dengan benar ya ke bagian sok pipa bottom drain yang bawah. Ini proses ini lumayan agak sulit, jadi Kang Angers kalau mau buat perlu hati-hati ketika menancapkan pipa bottom drain ini. Oke, pipa selongsong bottom drain sudah terpasang. Kemudian kita rapikan pinggiran atas dari kolam terpal merata sekeliling dari kolam terpal di luar penyangga wearmess ini. Ini kita ratakan sekelilingnya, jangan sampai ada posisi karpet atau kolam terpal yang menggantung ketika nanti diisi air, karena nanti kalau misalkan menggantung itu akan menyebabkan tekanan atau stretching pada lapisan terpal karet yang impactnya bisa menyebabkan robeknya karpet tersebut. Oke Kang Angers, ini kita udah coba testing, masukkan air untuk percobaan apakah ada rembes atau tidak. Ini kita tuangin air dulu sedikit. Nah, ini kolam yang sudah running. Ini kita pakai sistem bioflok untuk kolam nila. Ini proses pematangan bioflok, jadi belum ada ikan nilanya. Nah, ini proses testing dari kolam terpal, testing kebocoran. Nah, ini yang sudah kita tebar bibit nila. Jadi sambil menunggu sistem bioflok matang atau terbentuk, kita taruh di sementara di kolam penampungan sementara untuk nila tersebut. Nah, ini ada kolam kotak, ini belum jadi. Ini rencananya kita mau buat untuk
kolam pembibitan. Kolam pembibitan jika nanti ada indukan nila atau lele yang akan kita ternak. Ya, demikian proses pembuatan dari kolam terpal. Mudah-mudahan ide kreatif dari bapak-bapak warga komplek menjadikan lahan mati menjadi lahan produktif di lingkungan komplek dengan memanfaatkan fasum atau fasilitas umum menjadi lahan produktif. Contohnya dibuat kolam ikan konsumsi ini. Nah, ini rencananya kita akan masukkan pembesaran ikan nila dan ikan lele. Ini bisa kita gunakan konsumsi untuk warga atau dijual. Oke, terima kasih.